Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, ada kodok takdir Allah yang kita tidak bisa memilih sama sekali, ya. Seperti kita jadi orang, sebetulnya kucing, tikus, virus, gunung, semua yang ada di langit ini ciptaan Allah, tidak bisa milih. Kalau kita memang Allah kehendaki jadi tikus, kita lagi tikus nih sekarang. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah jadi orang. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau di dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan di ujung Al-Quran, minal jinnati wan nas, jin dan manusia tuh yang diuji oleh Allah, diberikan pilihan. Nah, sahabatku sekalian, bahwa rupa kita lahir di negara, postur tubuh kita, keadaan bentuk tubuh kita itu tidak milih. Itu sudah rencana Allah saja. Desi sebentar, saya agak serak. Sebentar ya, Ibu Bapak, mohon maaf. Bunten. Maaf. Kepada sesuatu yang kita tidak bisa milih, pilihannya adalah ridho. Kalau kita ridho dengan apa yang Allah pilihkan, kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan, maka Allah akan ridho kepada kita. Dalilnya, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Waman sakito falahu suktu. Barang siapa yang marah, tidak menerima ketentuan Allah, maka Allah murka kepadanya. Kenapa Allah tidak suka? Karena kita ini kan makhluk ciptaan Allah. Kita ini makhluk milik Allah. Kita ini makhluk yang ada dalam genggaman Allah. Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha sempurna di dalam segala-galanya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat perbuatan Allah tuh. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang jelek, semuanya maha sempurna. Allah menciptakan kita ya diuji, sesuka Allah saja. Allah mau menciptakan kita jadi apa, di mana, pasti itu sesuai dengan ilmu Allah. Ada yang Allah ciptakan bagus badannya tuh ya, cantik, ganteng, badannya bagus, nyaris seperti perhitungan manusia sempurna lah menurut manusia ya, padahal. Nah, itu juga ujian dari Allah.
Karena hidup ini sepenuhnya ujian. Ada juga ya macam-macam yang seperti Allah kehendaki, ada yang tidak ada tangan, ada yang tidak ada kaki, seperti Tegar kemarin tidak ada tangan, tidak ada kaki sebelah, dan ya macam-macam, ada yang autis, ADHD, macam-macam Allah ciptakan. Semuanya ujian, semuanya ada perhitungannya. Nah, kalau ridho menerima takdir, ya yakin bahwa tubuh ini milik Allah. Kejadian terjadi dengan izin Allah, faman rodiya falahu ridho. Nah, kalau kita, apa untungnya kalau kita ridho terhadap takdir? Untungnya adalah Allah ridho, bukan hanya tubuh ini ya, termasuk kejadian-kejadian. Akan banyak kejadian-kejadian dalam hidup yang tidak kita duga, tidak kita sangka, tidak terprediksi sama sekali. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang membuat kita sesuai harapan, ada yang tidak sesuai harapan. Semuanya terjadi dengan izin Allah dan ujian. Lulusnya ujian, yang penting dari sebuah ujian adalah lulus. Ujian terberat itu sebetulnya adalah apapun yang membuat kita lupa, lalai kepada Allah. Nah, jadi ujian yang berat itu adalah ujian yang membuat kita lebih mudah lupa, lalai kepada Allah. Nah, biasanya ujian dalam bentuk kesenangan, kemudahan, pujian, penghargaan, penghormatan, ini lebih berat. Karena kalau kita diuji dengan dunia yang serba mudah, serba melimpah, kadang lebih mudah lupa ke Allah. Jadi apa? Ini saya, ini adalah jerih payah saya, ini adalah hasil pemikiran saya, ini adalah hasil perjuangan saya, ini adalah hasil ide cemerlang saya, ini adalah hasil penelitian saya, ini ada saya, Allahnya hilang. Kalau gitu ini nggak lulus. Ketika diberi, kemudian Allahnya tidak ada, yang ada adalah saya. Benar kita melakukannya, tapi kita tidak bisa melakukan tanpa pertolongan Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita punya ide, pasti itu juga dari Allah kalau ide baiknya ya. Kita kuat berjuang, tenaganya dari siapa? Kita bisa mikir memecahkan masalah, itu otak kita siapa yang ngurus? Kita bisa kreatif, kita bisa, yes, dari mana itu kreativitas? Tenaganya dari mana? Kemampuan berpikir dari mana? Kita bisa bicara bagus, siapa yang bikin pita suara? Siapa yang memperindah suara kita? Kita kuat bisa melakukan sesuai, siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menguatkan kita? Kalau diberi kemudahan, kemudian Allahnya hilang, jadi saya. Mungkin ada yang nyebut Allah. Alhamdulillah, tapi benar tidak segala puji bagi Allah. Tidak jarang orang nyebut Alhamdulillah, tapi dirinya sangat tamak kepada pujian, penghargaan, pengakuan, penghormatan orang. Nah, ini beratnya ujian, badan bagus, pengen pamer. Kalau udah merasa punya saya, penyakit orang yang diberikan ujian kelebihan adalah, atau kekhususan yang bagus, cenderungnya pamer. Ingin pamer badan bagus, ingin pamer kepintaran, pamer suara, pamer harta, pamer gelar, pamer pangkat.
pamer jabatan, pamer karena ini saya, ya ujiannya itu begitu. Sudah merasa ini adalah saya, bukan dari Allah, kemudian dipamerkan supaya orang memuji saya. Aduh, ini mah udah ujub, kemudian bisa ria dan merendahkan yang lain, takabur. Berat memang, yang cantik, yang ganteng meremehkan yang kurang ganteng, yang kuat meremehkan yang lemah. S2, S3 meremehkan S1, lulusan SMA, yang diberi pangkat jabatan meremehkan karyawannya, yang diberikan yang diberikan harta meremehkan yang miskin. Itu ujian. Sudah ujub, merasa dirinya, kemudian sombong, kemudian meremehkan orang lain, sombong. Kemudian dia juga ria, pamer, seakan ini punya dia, ngarap-ngarap orang mengakui, mengetahui, memuji dirinya, mengagumi dirinya. Sudah itu dengki, ya, tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Ini penyakit. Jadi kita jangan iri sama itu orang itu kok cakep, orang itu kaya pada sholatnya nggak benar. Yes, nggak perlu iri, itu ujian yang lebih berat. Jadi orang yang diberikan dunia itu sebetulnya lebih berat ujiannya karena lebih mudah lupa ke Allahnya, jadi ingat diri, lebih mudah ria, lebih mudah. Karena orang cenderungnya pengen pamer, ya, apa yang dianggapnya bagus, miliknya. Kalau ditakdirkan kurang, jadi bagus, bagaimana syukur. Syukur, ini adalah ciptaan Allah, ini milik Allah. Badan ini bukan milik saya, kekayaan ini bukan milik saya, semua milik Allah, titipan Allah. Saya sedang diuji, diberikan gelar doktor, profesor. Saya diuji, diberikan jabatan menteri, gubernur, pimpinan. Saya diuji, diberi wajah, badan bagus. Harus begitu. Saya harus gunakan semua ini untuk mendekat ke Allah. Saya tidak boleh ria, tidak boleh iri, dengki, tidak boleh meremehkan. Yang lain boleh jadi lebih mulia dari saya, lebih ikhlas, lebih sungguh-sungguh, lebih tawadu, lebih ringan hisabnya. Nah, begitulah. Nah, giliran kita yang diuji dengan yang tidak cocok, merasa jelek, merasa badannya nggak bagus, merasa ada yang kurang, ada yang cacat pada dirinya, merasa, ini harus sadar, ini juga ujian. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita diuji dengan penyakit, dengan keterbatasan, dengan penampilan yang tidak sesuai harapan, dengan rezeki dan yang tidak cocok dengan keinginan, maka yang pertama adalah ridho. Harus ridho kepada apa yang tidak bisa diubah, kita harus ridho. Terima. Nah, kemampuan seseorang menerima takdir, faman rodiya falahu ridho. Allah ridho kepadanya. Kalau Allah ridho apa? Satu, ya kita akan diberikan ketenangan di hati kita. Kalau kita ridho ke takdir, kita akan tenang. Kalau kita tidak ridho ke takdir, waman sakito falahu suktu. Allah tidak suka. Apa ciri Allah tidak suka? Hati tidak tenang. Jadi kalau kita ridho, ya Allah, saya terima apapun yang Engkau berikan. Tubuh saya seperti ini, saya ridho. Saya lahir misal ya dari orang tua yang belum beriman, belum baik akhlaknya, saya ridho.
Saya ridho, tubuh begini saya terima ya Allah. Kejadian demi kejadian saya terima ya Allah. Saya terima sakit ini. Tubuh ini milikmu, pasti yang terbaik darimu. Dengar hadirin, ridho itu amalan hati ya. Nanti amalan akal dan amalan tubuh ada lagi. Saya ridho ya Allah karena tidak ada satupun musibah ma asobba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi apapun yang terjadi itu izin Allah, tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Apapun, tertusuk duri sekalipun, capek izin Allah. Sakit mayusibu muslima tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah menimpa seorang muslim capek dengan izin Allah kita capek. Atau sakit, aduh sakit kepala, sakit badan, macam-macam sakit jenis-jenisnya, itu izin Allah. Atau cemas, kita ingin ingat sesuatu yang belum terjadi, itu cemas ya terhadap yang belum terjadi. Atau sedih, aduh itu dengan izin Allah kita sedih. Ada kejadian yang bikin sedih nelangsa ya. Ada juga gangguan-gangguan, ada juga kesusahan, cari uang susah, cari sekolah susah, cari jodoh susah, cari solusi susah, hingga tertusuk duri sekalipun, izin Allah pada duri yang nancap, jarum pentul nancap. Kecuali Allah gugurkan dosanya bagai agung, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya. Hadis yang lain seperti gugurnya daun-daun. Nah, kalau kita ridho, ya saya terima. Saya terima sakit ini. Saya terima kejadian ini ya Allah. Saya terima, saya ridho. Qadarullah wa ma syaa fa'al, ini merupakan takdirmu. Engkau berbuat apa yang kau kehendaki. Nah, inilah yang Allah sukai. Kita kan hamba Allah. Allah berbuat ya sesuka Allah saja ya. Kita jangan rewel, jangan protes. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Dan kita kan milik Allah. Dan Allah tuh maha baik, maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang. Jadi yang tidak cocok menurut kita itu sangat boleh jadi itu yang terbaik dalam ilmu Allah ya bagi dunia dan akhirat kita. Makanya ridho ini syarat pertama. Nah, satu, kalau kita ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, kita diberikan kelapangan. Yang kedua, waman rodiya falahu ridho, berarti Allah ngasih pahala nanti ya, ganjaran. Ya Allah yang ngasih ganjarannya. Oh, kita diperlakukan ini oleh Allah yang maha baik. Kita berbaik sangka kepada Allah. Kita terima. Ana inda zanni abdi bi, Allah berfirman di hadits qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, kita akan dapat ganjaran nanti, pahala dalam aneka bentuk, terserah Allah lah. Kemudian kita pun akan ditolong oleh Allah. Kalau Allah ridho ke kita, ya masalah kan terjadi dengan izin Allah. Nanti Allah menolong kita. Kita dibimbing ya untuk bisa memperbaiki semuanya dalam bimbingan Allah. Kita takdirnya sakit, saya ridho ya Allah, saya terima. Ridho ini adalah Allah suka. Nanti Allah ngebimbing. Ketemu dokter yang mana, obatnya apa, karena semua obat milik Allah. Bayarnya Allah nanti cukupi rezekinya. Kalau nggak ada nanti dipilihkan dokter yang memang tidak mau dibayar.
Nanti ada jalannya, semuanya kita akan sempurna ikhtiar, tapi dalam bimbingan Allah. Nasi jadi bubur, nanti oleh Allah dikasih ide jadi bubur ayam spesial. Oleh Allah dipertemukan dengan cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Tapi semuanya dibimbing oleh Allah, bertemu dengan solusi terbaik dari satu takdir ke takdir yang lain. Gerbangnya ridho dulu. Tenang, berpahala, Allah ngasih jalan keluar. Waduh, ini paling enak. Gerbangnya cuma ridho. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري